Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Uli Junimil Salugina dengan NIM 21052107 dari Prodi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada video ini kita akan membahas mengenai supervisi pendidikan. Nah, yang pertama kali harus kita ketahui yaitu mengenai pengertian dari supervisi. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu, menurut Mulyasa tahun 2022 mengatakan bahwa supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, dan metode-metode mengajar serta evaluasi pengajaran. Yang kedua itu, menurut Sagala tahun 2009 mengatakan bahwa supervisi adalah bantuan dan bimbingan profesional bagi guru dalam melaksanakan tugas instruksional guna memperbaiki hal belajar dan mengajar dengan melakukan stimulasi, koordinasi, dan bimbingan secara kontinu untuk meningkatkan pertumbuhan jabatan guru secara individual maupun kelompok. Nah, menurut Masong tahun 2010, supervisi adalah usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing pertumbuhan guru-guru di sekolah, baik secara individu maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif sehingga mereka lebih mampu menstimulasi dan membimbing sehingga siswa lebih mampu berpartisipasi dalam masyarakat yang demokratis. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan fungsi supervisi. Menurut Mulyasa tahun 2013, tujuan dari supervisi pendidikan adalah yang pertama itu membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah dalam melestarikan tujuan tersebut. Yang kedua itu memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga itu membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat itu meningkatkan kesadaran kepala sekolah dan guru-guru serta warga sekolah lain terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif, serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Tujuan yang kelima itu memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kriteria serta maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di sekolah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Yang kedelapan itu membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam mengevaluasi aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas peserta didik. Yang terakhir itu mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan atau kolegialitas di antara guru. Nah, yang kedua itu tentang fungsi dari supervisi pendidikan. Menurut Moriano tahun 2011 ada beberapa fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu penelitian. Fungsi penelitian adalah fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua itu penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai
Dan penilaian ini dilakukan dengan berbagai cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kewajiban belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Fungsi yang ketiga itu perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru, baik secara perseorangan maupun kelompok, agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemampuan, memberi semangat, mengarahkan, dan merangsang untuk melakukan percobaan, serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Fungsi yang keempat itu pembinaan. Pembinaan ini merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual dan kelompok, serta kunjungan supervisi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan tentang prinsip dari supervisi pendidikan. Menurut Suhertian, tahun 2000, terdapat 4 prinsip dalam supervisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah mencakup 3 unsur, yaitu sistematika atau dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Yang kedua itu objektif. Data yang didapat pada observasi yang nyata, bukan tafsiran pribadi. Dan yang terakhir itu menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Prinsip yang kedua itu prinsip demokratis, yaitu menjunjung tinggi azas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Prinsip yang ketiga itu prinsip kooperatif. Seluruh staf dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Prinsip yang terakhir itu, atau prinsip yang keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru, serta mendorong untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Nah, poinnya terakhir itu tentang peran supervisi pendidikan. Yang pertama, 4 jenis supervisi dilihat dari sikap kerja seseorang supervisor, yaitu sebagai berikut. Supervisi yang bersifat kooperatif. Supervisi semacam ini menekankan kepada usaha untuk menemukan kesalahan-kesalahan yang disupervisi. Supervisor perlu untuk mengetahui adanya kesalahan-kesalahan maupun kekurangan-kekurangan yang ada pada guru, sehingga dengan demikian dapat memberikan arahan yang lebih baik dan lebih tepat pada supervisi yang diberikannya. Tetapi hendaknya usaha ini tidak dititik beratkan pada penemuan kesalahan itu semata-mata melakukan bagaimanakah menempatkan kesalahan itu pada tempat yang sebesarnya dengan keseluruhan program supervisi. Supervisi yang bersifat preventif. Supervisi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh guru, maka supervisor mengemukakan semua kesulitan yang dihadapi oleh guru dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Dan supervisi yang bersifat konstruktif. Supervisi bukanlah suatu penemuan kesalahan atau perbaikan kesalahan, kecuali bila telah ditemukan
suatu gagasan guna memperbaiki kesalahan tersebut, atau telah mempunyai rencana yang bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau peningkatan, yaitu dengan mengarahkan kepada tugas-tugas yang bersifat konstruktif. Supervisi hendaknya berpegang teguh pada keadaan masa lampau. Dengan prinsip ini berarti supervisi ditekankan pada pertumbuhan guru dan pribadinya maupun jabatannya. Supervisi yang bersifat kreatif. Dalam proses supervisinya, supervisor menekankan pada inisiatif dan kebebasan menciptakan. Supervisi kreatif senantiasa mendorong kegiatan-kegiatan mencipta dan menimbulkan kepemimpinan pada orang-orang yang disupervisi. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa supervisi adalah segala usaha pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahkan pengajaran dan metode-metode pengajaran, serta evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi pendidikan yaitu membina kepala sekolah dan guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah-sekolah dalam merealisasikan tujuan tersebut, memperbesar kesenangan kepala sekolah dan guru-guru untuk menerapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif, membantu kepala sekolah dan guru mengadakan diagnosis serta kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar, serta menolong mereka merancang perbaikan dan peran supervisi pendidikan itu supervisi yang bersifat kreatif, supervisi yang bersifat preventif, supervisi yang bersifat konstruktif, dan supervisi yang bersifat kreatif. Nah, inilah penjelasan tentang supervisi pendidikan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.